Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Teknologi Media Komunikasi. Kita kali ini akan membahas tentang cybercrime dan cyber law. Oke, ada istilah teknologi drives culture yang disampaikan oleh McLuhan. Nah, jadi kalau kita pahami sekarang ini, teknologi informasi, media, dan komunikasi sudah mengubah perilaku masyarakat. Bahkan sudah merubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat. Nah, kehadiran internet, perkembangan internet, akhirnya muncul yang disebut dengan cybercrime. Kasus-kasus cybercrime pertama di Indonesia itu dimulai dari pencurian kartu kredit, ada hacking beberapa situs, ada menyadap transmisi data orang lain, ada transmisi data orang lain, misalnya melalui email, kemudian juga memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Nah, kalau tahun-tahun dulu waktu awal-awal internet itu masuk mungkin dari tahun di Indonesia itu tahun 80, kemudian dimulai tahun 80 itu sudah ada, kemudian tahun 90 mulai berkembang, tahun 2000 itu benar-benar mulai masif. Jadi kayak gitu pergerakannya. Saya mengalami masa di mana mulai-mulai menggunakan komputer itu di SMP. Gitu ya. Dan itu dulu masih belum masuk Windows. Masih mainnya itu Lotus. Kemudian apa lagi ya disebut? Ya masih untuk hanya sekadar komputasi gitu ya, sekadar komputasi, kemudian juga mengetik, jadi benar-benar menggantikan fungsi mesin tik gitu ya, kemudian mengganti fungsi kalkulator, jadi kayak gitu. Jadi baru dua fungsi itu. Kemudian Windowsnya sudah ada, tapi masih belum berjejaring secara kuat gitu ya, tergantung bandwidth dari masing-masing sekolah pada saat itu. Jadi belum dikatakan amat sangat kuat. Dan tahun 90 masih yang menggunakan komputer itu lebih kepada intranet. Jadi terhubung antar satu divisi ke divisi atau kawan-kawan di satu divisi gitu ya. Jadi masih belum banyak yang keluar. Kalaupun ada yang keluar itu hanya 1-2 gitu ya. Tetapi tahun 98 itu adalah era di mana saya mungkin SMP di 99 gitu ya. Jadi sekolah-sekolah itu tidak semuanya sekolah menggunakan komputer gitu ya. Masih ada sarana-sarana sekolah yang masih minim komputer gitu ya. Dan sementara saya sudah belajar komputer tapi masih hitungannya itu menggantikan posisi tadi kalkulator dan juga mesin tik gitu ya. Tetapi tahun 98 itu mahasiswa itu bisa berkumpul, bisa bergerak, bisa berdemonstrasi itu melalui email. Jadi ada fasilitas email. Jadi mahasiswa pada zaman dulu sudah mempelajari internet pada saat itu. Ya, sudah mempelajari internet dan dipakai untuk aktivitas sosial gitu ya. Karena kalau menggunakan pada saat itu handphone belum ada tapi pager gitu ya. Pager itu amat sangat berbahaya, Telegram juga agak sulit gitu ya. Jadi menggunakannya internet gitu. Jadi mahasiswa pada tahun 98 berkomunikasinya menggunakan internet, email gitu ya. Yang email pada saat itu masih belum seatraktif sekarang gitu ya. Masih sifatnya email apa ya? Nggak bagus lah gitu ya. Tetapi itu adalah pola interaksi di mana supaya pergerakannya itu nggak dibaca oleh polisi ataupun tentara gitu. Itu tahun 98.
Dan kemudian siapa yang menggunakan itu ya yang pinter-pinter aja gitu, yang pinter menggunakan itu. Jadi pada saat itu ada yang ahli komputernya ini si A gitu, kemudian dia ngirim informasi karena mahasiswa pada saat itu bersatu mau jurusan apa jurusan itu, dan ada ahli IT-nya gitu ya, yang memang ahlinya itu ya mungkin dia nggak ikut turun ke jalan tapi dia membantu dalam proses pelaksanaan informasi tersebut gitu. Nah, eh, kalau kita berbicara cybercrime itu, kalau virus-virus itu udah sering gitu. Virus-virus itu udah sering. Sudah mampir lah gitu. Tahun 90-an itu udah ramai banget dengan istilah virus. Tahun 2000 gitu ya, yang saya mengalami sendiri, yang memang itu zamannya banget gitu. Ada virus-virus apa dan segala macam gitu ya. Itu amat sangat tinggi. Dan dahulu virus itu digunakan ada dua kemungkinan. Pertama, ada perusahaan-perusahaan antivirus, dia menyebarkan virus terlebih dahulu untuk dia jual antivirus gitu. Disebutan. Makanya ada istilah hacking, ada istilah cracking gitu ya. Cracking itu pengacau gitu. Yang benar-benar nggak ada antivirusnya. Kalau hacking itu ada positif, ada negatifnya itu gitu ya. Kalau positifnya itu bukan positif namanya, tapi memang untuk mengetes kemudian untuk memberikan antivirus. Antivirusnya memang dijual gitu ya. Tetapi memang di crack juga antivirusnya jadi kayak gitu. Nah ini itu cybercrime ya. Cybercrime itu memberikan virus dan segala macam itu udah hal yang sering gitu ya. Dari tahun 90 ke 2000 gitu udah mulai gitu. Dan saya mengalami sendiri soalnya. Saya mengalami sendiri. Kemudian di Indonesia sendiri pada awal-awalnya itu cybercrime, jadi selain virus, selain apa lagi ya, perkembangan teknologi akhirnya ke dalam kartu kredit, ke dalam yang sifatnya perbankan elektronik gitu ya, pencurian uang di ATM dan segala macam. Nah itu dimulai dari situ gitu. Jadi Indonesia itu memulai itu, dan ada payung undang-undang ITE untuk melindungi itu sebenarnya. Dimulainya ya pada saat itu. Jadi kalau sekarang undang-undang ITE itu banyak dilakukan untuk sosial politik, itu adalah perkembangan-perkembangan selanjutnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cyber law. Ada beberapa hal diantaranya ke cyber law ini. Yang pertama ada copyright, gitu ya, permasalahan terkait copyright, permasalahan terkait trademark, permasalahan terkait defamation, kemudian terkait hate speech, kemudian terkait hacking, kemudian terkait virus, terkait illegal access, ada regulasi berdasarkan internet, itu ada privasi, ada duty care, ada criminal liability, ada procedural issues, ada electronic contract, ada pornografi, ada robbery, ada consumer protection, ada e-commerce, ada juga e-government. Nah, ini yang menarik nih kita. Kasus-kasus pornografi di internet itu mulai muncul itu awalnya ada saya ingat banget ada RUU pornografi kalau nggak salah, itu muncul karena desakan masyarakat terkait ada RUU rancangan undang-undang pornografi dan porno aksi. Pada saat itu kemunculan Inul Daratista dengan aksi panggung yang mendebarkan gitu ya, dengan goyang apa ya tuh, goyang ngebornya itu dianggap porno aksi gitu. Akhirnya lahirlah RUU itu, kemudian akhirnya lahir undang-undangnya gitu. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Jadi ada undang-undang pornografi tersebut, ada porno aksi, untuk bagaimana pelaku seni itu melakukan ekspresi seni, tapi bukan kebebasan yang kebablasan dalam berkesenian. Jadi ada pertarungan ide
gitu ya antara seniman gitu nih ya. Jadi awalnya dari situ tuh. Awalnya dari situ. Nah, kasus-kasus cyber law melindungi hal ini gitu ya. Jadi selain cybercrime gitu ya, ada kasus-kasus yang pornografi di IT atau porno aksi gitu ya. Nah, kebanyakan pornografi yang tersangkut ini, misalnya kita lihat kasus pada saat itu ada artis namanya inisialnya A gitu ya, kemudian ada LM, ada CT gitu ya. Itu ramai sekali pada saat itu. Kalau kita bilang itu adalah kenyamanan pribadi atau privacy, itu dia dilindungi oleh cyber law gitu. Makanya yang menyebarkan videonya yang kena gitu ya. Jadi pelaku penyebaran itu yang kena. Tetapi ketika itunya di-save gitu ya, siapa yang menge-save itu dia kena undang-undang pornografi. Jadi terhubung dengan undang-undang pornografi ini. Cyber law terhubung dengan undang-undang pornografi, akhirnya yang menyimpan itu juga kena gitu. Makanya si A sempat mendekam di mana itu, di rutan ya gitu ya. Jadi sempat mendekam di penjara di Hotel Prodeo. Kemudian yang menyebarkan juga kena. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalkan Anda punya handphone sekarang, itu kemudian Anda dokumentasikan kegiatan-kegiatan porno aksi Anda, be careful gitu ya. Karena Anda termasuk perekam itu dan itu Anda kena gitu. Walaupun Anda tidak mendistribusikannya yang kena gitu ya. Ke masyarakat gitu ya, mendistribusikan ke masyarakat itu kena. Nah, kalau kamu kenanya undang-undang pornografinya gitu. Nah, karena merekam itu. Nah, itu hati-hati di situ. Selanjutnya, cybercrime yang merupakan tindak pidana, ini ada karakteristiknya. Ada unauthorized access, nah itu masuk ke dalam tindak pidana. Ada unauthorized alterations atau destructions of data, ada mengganggu atau merusak operasi komputer, kemudian ada mencegah atau menghambat akses pada komputer. Ini masuk ke dalam tindak pidana. Berikutnya, karakteristik cybercrime. Ruang lingkup kejahatannya seperti apa, sifat kejahatan, ada pelaku kejahatan, ada modus kejahatan, ada jenis kerugian yang ditimbulkan. Langsung saja tadi untuk menurunkan dari karakteristik ini yang mungkin nggak jelas ruang lingkup kejahatannya apa. Nah, ini kita turunkan jadi ini dia. Yang pertama ada cyber privacy, ada cyber trespass, ada cyber vandalism. Cyber trespass itu adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software melalui teknologi komputer. Cyber trespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Berikutnya ada cyber vandalism, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data komputer. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk ke dalam cybercrime adalah cyber terrorism, ada cyber harassment, ada cyber stalking crimes. Ini cyber harassment ketulis lagi nih. Ada salah tuh. Berikutnya ada hacking. Nah, cyber terrorism didefinisikan sebagai electronic attacks through computer networkings against critical infrastructures that have potential critical effects and economic activities of that nations. Jadi elektronik yang menyerang jaringan komputer bahkan melawan infrastruktur komputer tersebut yang berpotensi pada runtuhnya ekonomi dari sebuah negara, gitu ya. Berikut ada cyber harassment.
Cyber terrorism ini kasusnya itu dulu pertama kali itu cyber terrorism itu dilakukan oleh teroris di Indonesia. Itu Imam Samudra ya, kasus bom Bali. Jadi dia itu memiliki dana untuk membom itu, justru menariknya melalui internet gitu ya. Jadi dia menggunakan propaganda gitu ya, menggunakan propaganda bahwa dia untuk melakukan sebuah kebaikan bla 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 dan segala macam, itu disampaikan di dalam webnya, itu kemudian mengumpulkan donasi dari situ. Nah, itu menarik banget. Itu menarik banget. Jadi memang dibentuk oleh teroris, kemudian digunakan oleh teroris untuk melakukan sebuah kegiatan teror gitu. Tapi itu jelas dia teroris gitu ya. Walaupun melakukan propaganda yang kita nggak tahu ternyata kalau itu dia teroris gitu. Nah, ada lagi yang sifatnya dia virus masuk gitu ya. Virus masuk kemudian mengunci akses komputer-komputer dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian untuk membuka kuncinya, si virus itu meminta dana gitu ya, meminta dana sekian juta misalnya untuk bisa nanti dikirimkan inskripsinya. Dan menariknya, ini tidak satu apa sih namanya, misalnya kena ke satu perusahaan nih gitu ya. Satu perusahaan ada 20 komputer yang kena. Nah, 20-nya itu menjadi kasus privacy atau kasus pribadi, maksudnya gini. Jadi si virus itu minta ke pemilik, bukan ke satu perusahaan tapi ke penggunanya. Jadi ada 20. Berarti ada 20 enkripsi itu kena gitu ya. Ada 20 enkripsi yang kena dan harus bisa dibuka. Kemudian kalau misalnya total satu virusnya aja 1 juta, itu dikali 20 udah 20 juta tuh. Berarti satu perusahaan karena ada 20 komputernya kena, kemudian diminta inskripsinya, itu harus membayarkan 20 juta untuk membuka akses itu. Nah, itu disebutnya cyber terrorism juga gitu ya. Ketika itu ada nilai-nilai ekonomik di situ. Ya. Oke. Dan itu terjadi di Indonesia juga. Kebetulan pada saat itu rumah sakit yang kenanya. Nah, kenapa waktu itu rumah sakit kenanya? Karena virusnya memang tidak dirancang, tidak menentukan kemana gitu ya. Jadi misalnya ke rumah sakit atau ke siapa nyebar atau kemana gitu. Nah, itu menariknya di situ. Padahal rumah sakit, kemudian apa yang sifat-sifatnya sosial lainnya itu tidak boleh kena gitu. Makanya dalam perang pun rumah sakit itu nggak boleh dibom. Kemudian rumah tempat ibadah itu nggak boleh. Jadi itu yang sifat-sifatnya itu nggak boleh dihancurkan kecuali memang ya perangnya sudah membabi buta atau misalnya. Ada cyber harassment. Cyber harassment ini pelecehan seksual bisa melalui email, website, atau chat program. Nah, ini fenomena sekarang, tetapi saya ngelihat justru banyak apa ya namanya ya, justru bukan dimulai dari pelecehan seksual, itu dimulai dari ya si korbannya sendiri gitu ya, si korbannya sendiri yang sekarang fenomena VCS, Open BO itu ada tuh. Jadi maksudnya seperti itu tuh ya. Nah, nanti bisa didiskusin ini untuk selanjutnya. Berikutnya ada cyber stalking crimes. Nah, ini menarik nih. Stalking melalui penggunaan komputer dan internet. Jadi stalkingnya itu sampai mengganggu kenyamanan pribadi orang, ini yang harus dipahami. Jadi pada saat itu dulu beberapa waktu yang lalu ada petenis ya, petenis Serena Williams. Serena Williams itu selalu dibuntuti orang gitu ya. Dan dia tahu di mana Serena Williams berada. Bagaimana dia tahu? Simple. Bukan menggunakan aplikasi yang luar biasa canggih, karena Serena Williams sering nge-tweet di Twitternya gitu ya. Dan dari tweetnya itu bisa diketahui lokasinya.
Jadi kemana ada si Serena Williams, dia pun ada. Dan ternyata selidik punya selidik, dia ini ngefans sekali sama si Serena Williams gitu ya. Karena bagi dia Serena Williams itu cantik dan semangat tinggi dan segala macam gitu. Pokoknya sosok wanita impian dia gitu. Dan kemanapun itu selalu dibuntuti gitu. Dan ini menarik gitu. Terus cyber stalking crimes. So hati-hati bagi Anda yang membuat apa sih, update status dan segala macam gitu ya. Boleh menunjukkan lokasi ya apabila ya tidak berpengaruh kepada yang lain gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu ya. Berikutnya hacking. Nah, ini hacking. Tadi saya udah banyak cerita tentang hacking. Penggunaan programming abilities dengan maksud bertentangan dengan hukum. Gitu ya. Nah, Cyber Law Indonesia akhirnya menjadi payung dari cybercrimes, kemudian juga kasus-kasus yang lain yang terhubung dengan cybercrimes itu sendiri, baik pornografi tadi yang diceritakan, kemudian pencemaran nama baik dan yang lain-lain gitu ya. Nah itu terhubung, jadi cyber law itu menjadi payung untuk itunya. Nah, dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan internet. Sekali lagi gitu ya. Inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan internet. Secara garis besar, ruang lingkup cyber law ini berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek hukum dari commerce tuh kan, commerce pertama. Ya, ada commerce, ada trademark, ada domain names, privacy and security on the internet, ada copyright, ada defamations, ada content regulations, ada what is it? Ada settlement. Berikutnya ada electronic commerce. Electronic commerce dan domain name adalah ruang lingkup atau area yang harus di cover. Cyber law itu menjadi penting. Ya, sekarang e-commerce ini semakin bermunculan ya. Nama domain juga itu juga menjadi penting. Berikutnya, ruang lingkup cyber law ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi pada pemanfaatan internet di kemudian hari. Nah, undang-undang kita ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.